Status Made in China dalam kompetisi global hari ini. Produk berlabel Made in China dulu terkesan murahan dan ketinggalan zaman. Bagaimana produk Made in China jadi lebih bagus hingga sangat canggih? Merek-merek China yang berkualitas tinggi dan mendunia sampai membuat nenek tua berusia 77 tahun, sang Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, ngos-ngosan ke Beijing, memerintahkan China untuk menghentikan pertumbuhan pesat dengan membatasi kelebihan kapasitas produk energi ramah lingkungan. Mungkin ada netizen yang bertanya, logika apakah itu? Namun, mentalitas barat ini dibalas Beijing yang menyebutnya sebagai dalih untuk kebijakan proteksionis AS yang bertujuan untuk merugikan pertumbuhan dalam negeri China dan kerjasama internasional. Beijing sebaliknya menyarankan Washington harus lebih berfokus pada pengembangan inovasi dan daya saing di dalam negeri daripada menyebarkan rasa takut atau menyalakan konflik peperangan di mana-mana. Untuk mengekang pertumbuhan China, AS telah berupaya mempromosikan India dan Vietnam untuk menggantikan China sebagai pabrik dunia yang baru. Ada netizen yang menyatakan bahwa China akan sulit menyelesaikan masalah ketergantungan teknologi terhadap AS, dan posisi China sebagai raja manufaktur nomor 1 di dunia pasti akan terancam. Apakah benar demikian? Lalu, seperti apakah sebenarnya posisi manufaktur China di panggung global hari ini? Pada bulan Januari 2023, indeks manufaktur PMI China mencapai 50,1% dan naik menjadi 52,6% pada bulan Februari. PMI adalah indikator pemantauan ekonomi yang umum digunakan. Jika indeks PMI manufaktur berada di atas 50%, itu menunjukkan kemungkinan adanya ekspansi dalam sektor manufaktur. Sedangkan jika di bawah 50%, biasanya itu adalah sinyal resesi dalam sektor manufaktur. Dengan PMI melampaui 50% pada awal tahun ini, menunjukkan adanya pemulihan yang jelas dalam tingkat kegiatan manufaktur China. Rencana pembangunan 5 tahun ke-14 China menegaskan strategi memperkuat negara dalam sektor manufaktur. Sementara, laporan kebijakan ke-20 menekankan pentingnya ekonomi nyata. Manufaktur adalah tulang punggung ekonomi nyata, dan pemahaman akan sektor ini berarti memahami masa depan pembangunan ekonomi China. Sudut pandang pertama, mari kita lihat seberapa besar skala industri manufaktur ini, seperti melihat proporsi ekspor manufaktur dalam pangsa global, atau melihat pendapatan operasional perusahaan manufaktur besar. Namun, saya lebih menyarankan untuk memperhatikan nilai tambah manufaktur sebagai indikator, karena ini secara langsung menunjukkan seberapa banyak nilai yang diciptakan oleh sektor manufaktur. Jumlah nilai tambah dari berbagai sektor adalah bagian dari PDB suatu negara, menunjukkan betapa pentingnya indikator ini. Misalnya, pada tahun 2022, nilai tambah manufaktur China mencapai 4,98 triliun dolar, menempatkannya sebagai yang terbesar di dunia, naik dari 4,86 triliun dolar pada tahun 2021. Dari sudut pandang ini, China memang merupakan raja manufaktur nomor 1 di dunia. Berhubung data nilai tambah manufaktur untuk tahun 2022 di AS tidak tersedia, mari kita lihat data tahun 2021 untuk perbandingan. Pada tahun 2021, nilai tambah manufaktur AS adalah 2,49 triliun dolar, hanya setengah dari China. Pertumbuhan China jauh lebih cepat daripada AS, sehingga kesenjangan antara dua superpower dalam hal skala industri akan terus melebar di masa depan. Data Bank Dunia hanya memiliki data untuk Jepang pada tahun 2020, yang mencapai 995,3 miliar dolar. Sedangkan pada tahun 2020, nilai tambah manufaktur China mencapai 3,85 triliun dolar. Sehingga Jepang hanya memiliki seperempat dari nilai tambah manufaktur China. Jerman pada tahun 2021 menempati peringkat keempat dengan nilai tambah manufaktur sebesar 803,2 miliar dolar.
hanya 1/6 dari nilai tambah manufaktur China. Korea Selatan menempati peringkat kelima dengan nilai tambah manufaktur sebesar 461,1 miliar dolar. Belum mencapai 10% dari nilai tambah manufaktur China. Jika kita menggabungkan nilai tambah manufaktur dari AS, Jepang, dan Jerman, totalnya adalah 4,296 triliun dolar. Masih di bawah nilai tambah manufaktur China yang mencapai 4,98 triliun dolar. Dari sini, dapat kita lihat bahwa posisi China sebagai raja manufaktur nomor 1 dunia masih sangat kokoh. Meskipun nilai tambah manufaktur negara-negara yang menempati peringkat ke-6 hingga ke-10 seperti India, Italia, Britania Raya, Prancis, dan Rusia belum mencapai 10% dari nilai tambah manufaktur China. Namun, yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa India telah melampaui Italia, Britania Raya, Prancis, dan Rusia, menduduki peringkat ke-6 di dunia. Ini adalah tren yang harus kita perhatikan. Sudut pandang kedua, mari kita lihat sisi teknologi. Untuk mengetahui seberapa maju teknologi sebuah negara, kita perlu melihat indikator nilai tambah manufaktur per kapita. Mengapa saya menekankan per kapita? Karena data ini langsung mencerminkan tingkat teknologi manufaktur negara-negara tersebut. Semakin rendah tingkat teknologinya, semakin banyak pekerja yang diperlukan untuk melakukan hal yang sama. Dan hasil produksi per orang akan lebih rendah. Dalam istilah sederhana, ini adalah fase intensif tenaga kerja. Sebaliknya, teknologi yang lebih maju, efisiensi masing-masing individu akan meningkat. Dan hasil produksi per orang akan lebih tinggi. Berdasarkan nilai tambah manufaktur per kapita tahun 2021, China mencapai 3.445 dolar. Sedangkan AS mencapai 7.524 dolar, sekitar 2,2 kali lipat dari China. Korea Selatan mencapai 8.911 dolar, sekitar 2,6 kali lipat dari China. Sedangkan Jepang masih menggunakan data 2020 dengan nilai 7.883 dolar. Jerman mencapai 9.654 dolar, lebih tinggi dari AS dan Jepang. Tidak dapat disangkal bahwa Jerman memiliki efisiensi manufaktur yang luar biasa di antara negara-negara maju. Meskipun China mendominasi dalam hal skala, nilai tambah manufaktur per kapita negara maju lainnya 2 hingga 3 kali lipat dari China. Ini menunjukkan bahwa mereka menguasai teknologi manufaktur yang belum China kuasai, sehingga mereka mampu menghasilkan lebih banyak nilai per individu. Tentu saja, ini juga diakibatkan oleh jumlah penduduk China yang sangat besar. Sudut pandang ketiga, nilai yang diciptakan oleh sektor manufaktur. Tahukah Anda, industri manufaktur mana yang menciptakan nilai lebih besar? Jawabannya, integrasi sistem dan branding. Sebagai contohnya, industri mobil. Apakah perusahaan suku cadang mobil di hulu menghasilkan lebih banyak keuntungan, atau apakah merek mobil itu sendiri? Tentu saja merek mobil. Contoh lainnya, ada banyak tas merek mewah dunia yang diproduksi di China. Tetapi setelah ditempel merek Chanel, harganya bisa naik bahkan puluhan kali lipat. Mari ambil contoh Korea Selatan dan Jepang. Banyak netizen berpikir bahwa tingkat manufaktur Korea Selatan lebih rendah daripada Jepang. Namun kenyataannya, nilai tambah manufaktur per kapita Korea Selatan sudah melebihi Jepang. Karena alasan dibaliknya adalah integrasi sistem dan merek yang mampu menghasilkan nilai yang lebih besar. Seperti diketahui, merek Jepang secara global telah mengalami kemunduran drastis, dan sekarang sulit untuk menemukan produk elektronik merek Jepang di pasaran. Kebanyakan pilihan di pasaran adalah merek China dan kadang Korea. Contohnya, televisi. Menurut data lembaga riset Omdia, pada tahun 2022, merek televisi dengan volume penjualan terbesar di dunia adalah Samsung, dengan penjualan sebesar 39,8 juta unit. Sedangkan LG mendominasi 23,7 juta unit, menduduki peringkat ketiga global.
Sementara merek Jepang tertinggi adalah Sony, dengan dominasi hanya 6,9 juta unit, menempati peringkat ke-7 global dengan volume pengiriman hanya 1/6 dari Samsung. Pada saat yang sama, merek televisi dari China juga telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Pada tahun 2022, penjualan televisi TCL China mencapai 23,8 juta unit, menduduki peringkat kedua global. Penjualan Hisense mencapai 21,4 juta unit, di bawah LG, dan menempati peringkat keempat global. Peringkat kelima dan keenam juga ditempati oleh merek televisi China, Xiaomi, dan Skyworth. Sudut pandang keempat, proporsi perusahaan asing dan lokal dalam struktur ekspor. Kita tidak akan membahas negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam dalam ekspor mereka. Tetapi, kita akan fokus pada ekspor manufaktur. Misalnya, Meksiko dan Vietnam. Pendorong utama ekspor mereka bukanlah perusahaan lokal, tetapi perusahaan asing yang menanamkan modal di sana. Tahukah Anda, bagaimana dampaknya jika suatu negara sangat bergantung pada perusahaan asing? Dalam struktur ekspor China, di mana sumber daya alam sangat langka, sehingga produk manufaktur menjadi andalan. Menurut data Bea Cukai China tahun 2022, perusahaan lokal China menyumbang 70% dari total ekspor, sementara perusahaan asing menyumbang 30%. Dengan perusahaan lokal menjadi pendorong utama ekspor, menunjukkan keunggulan kompetitif China yang sangat kuat di pasar internasional. Kesimpulannya, dari segi skala, tidak ada yang bisa menyaingi China dalam industri manufaktur. Produk manufaktur yang diekspor, serta merek dan perusahaan lokal, memiliki andil yang cukup besar. Namun, dari segi efisiensi, China masih tertinggal 2 atau 3 kali lipat dari negara-negara maju, yang disebut sebagai ketergantungan teknologi, seperti chip semikonduktor. Dari segala upaya AS dalam perang dagang untuk menghentikan perkembangan pesat China, hingga ratusan perusahaan China yang dimasukkan ke dalam daftar kontrol ekspor persaingan tidak adil oleh AS, dunia bisa melihat bahwa persaingan global antara negara-negara besar semakin berkonsentrasi dalam bidang teknologi dan manufaktur canggih. Alasannya sederhana, semakin dekat dengan industri maju, semakin banyak kekayaan yang bisa diperoleh. Ambil contoh Huawei dan Apple yang menguasai teknologi canggih. Meskipun Huawei masih dihantui sanksi AS, pada tahun 2022, Huawei masih meraup pendapatan lebih dari 600 miliar yuan. Pada tahun keuangan 2021 hingga 2022, Apple menghasilkan pendapatan sebesar 394 miliar dolar hanya dalam 1 tahun. Kekayaan yang mereka ciptakan didistribusikan melalui pembayaran gaji, investasi bersama dalam pengembangan, pembangunan kantor, pajak, dan lain-lain. Ini juga mengalir ke perusahaan hulu melalui pembelian, seperti BOE yang memproduksi layar, SMIC yang memproduksi chip, dan Foxconn yang melakukan manufaktur. Sebagian kekayaan Foxconn kemudian kembali mengalir ke tangan pekerja melalui pembayaran gaji. Pekerja akan menghabiskan pendapatan mereka di sekitar kawasan industri dan perumahan, yang kemudian mengalir ke sektor konsumsi seperti restoran, hotel, dan supermarket melalui pengeluaran dari para pekerja Foxconn. Dari arus kekayaan ini, kita dapat melihat bahwa mereka yang menguasai teknologi inti berada di piramida teratas dan memiliki kekuatan untuk mendistribusikan kekayaan. Misalnya, Apple, setiap tahun mereka akan mengganti sebagian pemasok mereka, memaksa pemasok untuk menurunkan biaya supaya tetap bersaing dalam hal teknologi. Namun keuntungan terbesar masih masuk ke kantong Apple. Dengan kata lain, jika Anda ingin mempertahankan posisi teratas di dunia, menjadi pemegang kekayaan, selain tidak boleh meremehkan skala, Anda juga harus mempercepat pencapaian teknologi mandiri. Inovasi teknologi adalah inti dari industri manufaktur. Are you ready, Indonesia? Salam Indonesia Maju!